Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Metri Sumobor Pragimin. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait perekonomian Indonesia yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta ketenagakerjaan. Kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Nah, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Di tahun 2018 merupakan pertumbuhan terbaik dalam 4 tahun terakhir, yaitu sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa lainnya dengan pertumbuhan sebesar 8,99% di tahun 2018. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah ada pada sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,16%. Indikator yang menentukan pergerakan pertumbuhan ekonomi bergeser ke arah positif ditentukan oleh yang pertama, pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah pengangguran lebih kecil daripada jumlah tenaga kerjanya. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat pengangguran. Dan perlu kita ingat, jika indikator tersebut tidak ditemukan atau bahkan mengacu ke kondisi yang berlawanan, maka kondisi ekonomi suatu negara akan mengalami kemunduran. Berikut merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB di sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB GDP sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita serta proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Nah, berikut merupakan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha, jasa lainnya sebesar 10,55%. Diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%, serta informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Nah, dan ini merupakan laju pertumbuhan menurut lapangan usaha pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Struktur PDB Indonesia. Lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%. Dan selanjutnya dapat kita lihat lapangan usaha yang ada di dalam tabel ini. Kedua, PDB menurut pengeluaran pada tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa mengalami kontraksi komponen. Pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%. Dan ini merupakan data laju pertumbuhan menurut pengeluaran pada tahun 2020. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen pengeluaran konsumsi yang tumbuh sebesar 1,94%. Dan kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%. Nah, berikut merupakan PDB per kapita Indonesia tahun 2019 dan 2020. PDB per kapita Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, PDB per kapita atas dasar harga dan atas dasar harga berlaku sebesar 59,1. Sedangkan pada tahun 2020
sebesar 56,9. Dan selanjutnya, laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan menurut pulau. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59,00%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,23%, Pulau Kalimantan 8,05%, Pulau Sulawesi 6,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya. Dan ini merupakan data pertumbuhan PDRB menurut pulau pada tahun 2020. Pada tahun 2020, struktur perekonomian tetap didominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,75% dan diikuti oleh beberapa pulau lainnya seperti yang dipaparkan dalam tabel ini. Nah, dalam slide berikut dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2020. Dalam slide ini diterangkan bahwa adanya penurunan laju pertumbuhan dari tahun 2019 ke tahun 2020, di mana pada tahun 2019 pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 2,07%. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang pertama itu ada faktor ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, teknologi, serta pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Dan faktor non-ekonomi yang terdiri dari faktor politik dan administrasi pemerintah, aspek sosial budaya, serta susunan dan tata tertib hukum. Lalu, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini? Pertumbuhan ekonomi ini diprediksi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari rincian prediksi Bank Indonesia terhadap ekonomi dari triwulan 1 sampai 4 dan beberapa komponen yang menjadi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, seperti konsumsi rumah tangga, PMTB atau investasi, konsumsi pemerintah, serta ekspor dan juga impor. Selanjutnya kita masuk ke materi stabilitas perekonomian Indonesia. Stabilitas perekonomian Indonesia merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Lalu, masalah apakah yang sering terjadi pada stabilitas ekonomi? Yang pertama itu, stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap gejolak di sisi keuangan negara, kesinambungan fiskal masih menghadapi ancaman. Yang kedua, laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi. Dan yang ketiga, kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai. Keempat, peningkatan impor yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan ekspor non-migas akan menekan posisi transaksi berjalan. Yang kelima, sektor real belum pulih, ini tercermin dari lemahnya kondisi struktural. Dan yang terakhir, kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lalu, apa upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi? BI menempuh kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan juga menekan permintaan domestik yang berlebihan dalam rangka mengurangi impor. Dan juga ada kebijakan nilai tukar rupiah yang diarahkan agar lebih fleksibel sesuai dengan fundamentalnya, sehingga konsisten dengan upaya menekan defisit transaksi berjalan. Kedua kebijakan tadi, ada lagi kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan makroprudensial itu sendiri memiliki 6 instrumental. Yang pertama itu countercyclical capital buffer, yang merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian. Yang kedua, loan to value yang digunakan untuk mencegah penyaluran kredit. Yang ketiga, penyangga likuiditas makroprudensial yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Yang keempat, rasio intermediasi makroprudensial yang digunakan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit sesuai kapasitasnya dan menyesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, rasio kredit UMKM, yaitu akses keuangan dengan pembiayaan UMKM.
Dan yang terakhir, pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP syariah. Nah, menurut Bank Indonesia, ada 3 potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan yang saat ini cukup tinggi. Yang kedua, munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang cukup besar dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dan yang terakhir, teknologi digital yang masih berkembang pesat di Indonesia. Apa upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia pada saat ini atau pada masa saat pandemi? Yang pertama itu program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, program exit strategi berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru. Yang ketiga, menyelamatkan usaha mikro kecil menengah dengan memberikan insentif pajak. Pemerintah berusaha agar jumlah pengangguran tidak bertambah, serta pemerintah membuat program padat karya dan memberi stimulus ke pemerintah daerah. Nah, ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sendiri dibagikan menjadi kelompok tenaga kerja dan juga klasifikasi tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja. Nah, dan klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sedangkan tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan sejumlah 2,36 juta penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dibandingkan Agustus 2019. Namun, jika dibandingkan dengan Februari 2020, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari 140,22 juta orang menjadi 138,22 juta orang pada Agustus 2020. Secara umum, dari waktu ke waktu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Kondisi ini selalu sama baik pada Agustus 2019, Februari 2020, maupun Agustus 2020, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Sebagai gambaran, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada Agustus 2020 mencapai 82,41%, sedangkan pada perempuan hanya sebesar 53,13%. Pada slide ini dapat kita lihat jika diamati tingkat partisipasi angkatan kerja dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, maka menunjukkan pola seperti huruf U terbalik, seperti gambar berikut. Pada kondisi Agustus 2020, tingkat partisipasi penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun mencapai 30,18%. Rendahnya angka partisipasi kerja pada kelompok umur ini dapat mengindikasikan masih sedikitnya dari mereka yang berpartisipasi dalam pasar kerja yang diakibatkan oleh banyaknya penduduk yang masih bersekolah. Dan ini merupakan, jika dilihat sebaran berdasarkan provinsi, pada Agustus 2020 terdapat sebanyak 20 provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 67,77%, dan provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi secara berturut-turut pada Provinsi Bali sebesar 74,32%. Secara nasional,
pada Agustus 2020, EPR mencapai 62,98 atau dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja pada Agustus 2020. EPR mengalami penurunan selama setahun terakhir dibanding Agustus 2019. Juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebesar 65,79%. Penurunan EPR pada Agustus 2020 terhadap Februari 2020 mengindikasikan bahwa penyerapan penduduk bekerja pada bulan Agustus lebih kecil dibandingkan bulan Februari yang merupakan dampak musiman dari ketenagakerjaan di Indonesia. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan dengan EPR perempuan. Kondisi yang sama terjadi baik pada periode Agustus 2019 Februari 20 maupun Agustus 2020. EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa. Berdasarkan pengelompokan umur muda 15-24 tahun dan dewasa 25 tahun ke atas menunjukkan bahwa EPR kelompok umur muda cenderung lebih rendah daripada kelompok umur dewasa. Seperti yang ditampilkan pada grafik 7, terdapat pola yang sama pada nilai EPR kelompok umur muda yang lebih rendah dibandingkan kelompok umur dewasa, baik pada Agustus 2019, Februari 2020, maupun Agustus 2020. Pada grafik 8 tampak bahwa EPR kelompok umur 15-19 tahun pada Agustus 2020 cukup rendah, yaitu sebesar 22,83. Kemudian EPR meningkat drastis pada kelompok umur 20,24 tahun sampai 24 tahun. Dan pada keadaan Agustus 2020 ini, puncak EPR berada pada kelompok umur 45 sampai 49 tahun dengan EPR sebesar 77,90. Kemudian perlahan turun pada kelompok umur berikutnya. Dan yang ketiga itu ada penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Berikut merupakan tabel persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada tahun 2019 dan tahun 2020. Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama tidak jauh berbeda, baik pada periode Agustus 2019, Februari 2020, maupun Agustus 2020. Penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha, yang sebesar 39,16%, diikuti penduduk bekerja dengan upah gaji dan pekerja bebas, berada pada urutan terakhir. Yang keempat, penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Struktur lapangan pekerjaan utama di Indonesia menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda baik pada Agustus 2019, Februari 2020 maupun Agustus 2020, di mana masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi pada Agustus 2020, presentasi penduduk bekerja pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 29,76%. Presentasi terbesar berikutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 19,23%, dan kategori industri pengolahan sebesar 13,61%. Dan yang kelima, penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama. Di Indonesia, kondisi jenis pekerjaan utama masih mempunyai pola yang sama baik pada Agustus 2019, Februari 2020 maupun Agustus 2020. Sebagai gambaran, pada Agustus 2020, penduduk bekerja didominasi oleh tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar dengan presentasi sebesar 29,40%. Posisi berikutnya pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang mencapai 28,91%. Dan posisi ketiga terbesar adalah tenaga usaha penjualan sebesar 19,96%, seperti yang dapat kita lihat pada tabel 3 berikut. Ditinjau menurut jenis kelamin pada Sakernas Agustus 2020, persentase tertinggi penduduk laki-laki bekerja pada jenis pekerjaan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar sebesar 35,75%. Sementara itu, persentase tertinggi perempuan bekerja pada jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan sebesar 27,55% saja. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase jenis pekerjaan utama terbesar pada Agustus 2020 di daerah pedesaan adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, yaitu sebesar 49,27%. Sementara penduduk di daerah perkotaan paling banyak bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar sebesar 34,61%. Dan hal ini dapat kita lihat dalam grafik 12
persentase penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan, dan daerah tempat tinggal. Dan yang keenam, pekerja paruh waktu. Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir 2 kali lipat dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 36,2% dan 19,39%. Hal ini berarti lebih banyak perempuan yang bekerja dengan waktu kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mempunyai keinginan untuk menambah jam kerja. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami peningkatan baik bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2020 maupun Agustus 2019, masing-masing sebesar 2,21% poin dan 3,77% poin. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pekerja paruh waktu di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan selama periode 2019-2020. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2020 dan Agustus 2019, tingkat pekerja paruh waktu di pedesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,23% poin dan 23% poin. Pola yang sama juga tampak di perkotaan, yaitu mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,80% poin dan 4,24% poin. Nah, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kontribusi perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 54,78%, yang dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 55 orang diantaranya adalah perempuan. Kontribusi perempuan pada pekerja paruh waktu Agustus 2020 mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan Februari 2020 maupun Agustus 2019, masing-masing sebesar 1,26% poin dan 0,11% poin. Menurunnya kontribusi perempuan terhadap total pekerja paruh waktu juga dapat diartikan meningkatnya kontribusi laki-laki terhadap total pekerja paruh waktu. Dan yang ketujuh, penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja. Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di atas 35 jam per minggu, yang mencapai hampir 2/3 dari total penduduk yang bekerja, baik pada periode Agustus 2019, Februari 2020, maupun Agustus 2020. Sementara, penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu atau 1-34 jam pada Agustus 2020 mencapai 36,15%. Persentase ini mempunyai tren yang meningkat dari periode Agustus 2019 dan Februari 2020. Grafik 20 menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 20% baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dengan jam kerja berlebih. Sebanyak 27,47% laki-laki dan 21,72% perempuan bekerja dengan jam kerja berlebih pada Agustus 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak mempunyai pekerjaan yang tidak layak dibandingkan perempuan. Gap pekerjaan tidak layak untuk laki-laki mencapai 5,75% poin. Jika dicermati lebih lanjut, berdasarkan wilayah tempat tinggal menunjukkan adanya perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di pedesaan dan di perkotaan. Penduduk perkotaan yang bekerja dengan jam kerja berlebih mencapai 27,88% pada Agustus 2020, sedangkan penduduk pedesaan sebesar 22,04%. Nah, dan yang ke-8, penduduk bekerja di kegiatan informal. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa dari 128,45 juta orang yang bekerja, sebanyak 60,47% penduduk yang bekerja di kegiatan informal, sebesar 77,68 juta orang. Pada Agustus 2020, tampak adanya peningkatan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal dibandingkan dengan Agustus 2019 dan Februari 2020. Di sisi lain, selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020, persentase penduduk yang bekerja di kegiatan mengalami penurunan. Pada Agustus 2019, pekerja pada kegiatan formal sebesar 44,12%, turun menjadi sebesar 43,36% pada Februari 2020. Kemudian turun lagi menjadi sebesar 39,53% pada Agustus 2020. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada kegiatan formal masih didominasi kaum laki-laki yang mencapai 65,40%, hampir 2/3 bagian. Sedangkan pada Agustus 2019 dan Februari 2020,
masing-masing mencapai 65,92% dan 64,89%. Namun, pada kegiatan informal didominasi oleh perempuan pada Agustus 2020. Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal yang berjenis kelamin perempuan sebesar 57,3%, sedangkan pada laki-laki sebesar 42,65%. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020 seperti yang tampak pada grafik 25 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada kegiatan formal yang tinggal di perkotaan mencapai 69,12%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,57% poin bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2020, namun mengalami peningkatan bila dibandingkan Agustus 2019, yaitu sebesar 0,05% poin. Di sisi lain, persentase yang penduduk yang bekerja pada kegiatan informal lebih tinggi di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Jika ditinjau berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, tampak bahwa 5 peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di kegiatan formal, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, dan Kalimantan Utara. Di sisi lain, 5 provinsi dengan presentasi tertinggi penduduk yang bekerja di kegiatan informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Lampung. Berdasarkan catatan, saat ini dari Angkatan Kerja di Indonesia yang sebesar 134 juta orang, 95 jutanya merupakan informal, sementara sisa 35 juta adalah Angkatan Kerja formal. Terkait penyediaan lapangan pekerjaan, pemerintah perlu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab jika pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,5 sampai 5% saja, itu hanya mampu menyediakan 2,5 sampai 3 juta lapangan pekerjaan saja. Sementara berdasarkan catatan terkini, jumlah pengangguran saat ini mencapai 6,9 juta orang, ditambah 3,5 juta pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja dan 3 juta orang angkatan kerja baru lulusan universitas SMK. Lalu, permasalahan apa yang sering dihadapi oleh ketenaga kerjaan di Indonesia? Yang pertama itu jumlah angkatan kerja yang besar, kualitas tenaga kerja relatif rendah, persebaran tenaga kerja tidak merata, kesempatan kerja masih terbatas, serta pengangguran. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Yaitu meningkatkan mutu ketenaga kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali peningkatan dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, mendorong usaha-usaha kecil menengah, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan, meningkatkan investasi atau penanaman modal asing. Ketiga, memperluas pemerataan lapangan kerja dengan pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperbaiki sistem pengupahan, di mana pemerintah harus memperhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk pemerintah menetapkan upah minimum regional. Dengan penetapan upah minimum berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Nah, merupakan rangkaian dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan juga ketenaga kerjaan. Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh teman-teman semua. Dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih.